Jadi berikan mahar itu kepada istri kalian, bukan kepada walinya lagi, karena yang mempunyai hak untuk mendapatkan mahar itu adalah istri. Mahar itu adalah hak dari istri, bukan hak dari wali. Sehingga dengan adanya ketentuan di dalam ayat ini, maka terjadi perubahan mengenai mahar antara yang berlaku pada masa Arab jahiliyah dan ketika datang aturan yang ada di dalam agama Islam. Jadi dalam agama Islam kemudian ketentuan bahwasanya mahar yang dulunya diambil oleh wali, ditentukan oleh wali, dan kemudian segala sesuatunya diurus oleh wali, itu kemudian berubah, bahwa yang menentukan itu adalah calon mempelai perempuan. Dirembuk bersama, kamu minta berapa maharnya. Jadi diberikan kepada calon mempelai perempuannya. Mereka yang menentukan diberikan kepada mereka, dan mereka yang berhak untuk memiliki, menjadi hak milik dari mempelai perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir di surah An-Nisa ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Berikan kepada wanita atau istri shadaqatihinna nihlah, mahar mereka dengan penuh ketulusan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah. Di ayat ini kita akan mendapatkan pembahasan tentang mahar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Berikan kepada perempuan-perempuan atau istri di sini shadaqah, mahar mereka dengan penuh ketulusan. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang menjadi mukhatab, yang dituju di dalam ayat ini untuk memberi. Ada yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wa'atun nisaa di situ adalah para wali dari perempuan. Hal ini berkaitan dengan praktek yang terjadi pada masa Arab pada waktu itu, sebelum datangnya Islam. Wali itu yang menentukan mahar dan dia yang mengambil mahar itu. Jadi mahar itu ditentukan oleh walinya, ayahnya misalnya, berapa besarnya, dan mahar itu diambil oleh walinya, bukan dimiliki oleh anaknya yang menikah. Makanya ketika lahir anak perempuan, ini di sebagian kabilah itu diberikan ucapan selamat, hanian laka nafijah,
ungkapan selamat karena sudah menambahkan perbendaharaan harta bagi walinya. Karena ini memang juga berkaitan dengan perlakuan orang-orang Arab jahiliyah terhadap perempuan yang memang kedudukan mereka ya bisa dianggap rendah di kalangan orang-orang Arab jahiliyah. Jadi ketika lahir anak perempuan itu kemudian diberikan ucapan selamat karena nantinya mahar yang akan dimiliki oleh anak perempuan itu menjadi hak dari walinya, walilah yang menentukan. Dan memang biasanya pada waktu itu yang ditentukan itu sangat mahal itu, sesuai dengan kualitas dari anaknya. Makanya misalnya ketika anaknya itu semakin cantik itu maharnya semakin besar. Ketika pendidikannya lebih tinggi maharnya itu tambah mahal, apalagi keturunan dari orang-orang terhormat kalangan bangsawan itu akan lebih mahal lagi. Dan mahar itu sekali lagi diambil oleh orang tuanya. Maka ada yang menyatakan bahwa makna dari wa'atun nisa saduqatihinna nihla yang dituju itu adalah wali. Berikan mahar itu, jangan ambil kalian. Akan tetapi sebagian yang lain menyatakan bahwa di ayat ini tidak ada penyebutan yang berkaitan dengan wali. Justru yang disebutkan sebelum ayat ini di ayat yang ketiga adalah orang yang menikah, jadi calon suaminya. Sehingga mayoritas para ulama mufassir itu menyatakan bahwa yang menjadi mukhatab yang dituju di ayat ini adalah calon suaminya, yaitu calon mempelai laki-lakinya, supaya menyerahkan, memberikan mahar itu kepada istrinya. Apalagi di dalam ayat ini kemudian ungkapannya wa'atun nisa. Nisa itu di beberapa ayat termasuk di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu sering juga diungkapkan kepada istri. Jadi nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum, perempuan-perempuan kalian, maksudnya istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka silahkan datangi ladang kalian sesuka hati kalian. Jadi nisa di dalam ayat ini dimaknai dengan istri. Demikian juga ungkapan dari Rasulullah SAW, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan. Yang dimaksudkan dengan perempuan di sini adalah istri, karena lanjutan hadis itu mengungkapkan fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian itu mengambilnya sebagai amanah dari Allah. Yang diambil sebagai amanah dari Allah itu adalah istri, bukan perempuan secara umum. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, halal berkumpul dengan perantaraan kalimat-kalimat Allah. Jelas bahwa yang dimaksudkan dengan nisa di situ lebih merujuk kepada istri. Jadi wattaqullah fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam urusan istri, karena istri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayoritas mufassir menyatakan wa'atun nisa saduqatihinna nihla, bahwa yang menjadi mukhatab itu adalah calon suami, supaya memberikan mahar itu kepada istrinya, bukan kepada wali. Ini kalau dikaitkan dengan kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu. Jadi berikan mahar itu kepada istri kalian, bukan kepada walinya lagi. Karena yang mempunyai hak untuk mendapatkan mahar itu adalah istri. Mahar itu adalah hak dari istri, bukan hak dari wali. Sehingga dengan adanya ketentuan di dalam ayat ini, maka terjadi perubahan mengenai mahar antara yang berlaku pada masa Arab jahiliyah dan ketika datang aturan yang ada di dalam agama Islam. Jadi dalam agama Islam kemudian ketentuan bahwasanya mahar yang dulunya diambil oleh wali, ditentukan oleh wali, dan kemudian segala sesuatunya diurus oleh wali,
itu kemudian berubah, bahwa yang menentukan itu adalah calon mempelai perempuan. Dirembuk bersama, kamu minta berapa maharnya. Jadi diberikan kepada calon mempelai perempuannya. Mereka yang menentukan, diberikan kepada mereka, dan mereka yang berhak untuk memiliki, menjadi hak milik dari mempelai perempuannya. Wa'atun nisaa saduqatihinna nihlah. Makanya kemudian dengan adanya perubahan itu nanti ada ketentuan-ketentuan yang menjadi lanjutan dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saduqatihinna nihlah. Tentang mahar di situ kemudian diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata saduqah. Saduqah ini seakar dengan kata sidqun, yang artinya adalah kebenaran atau kesungguhan, yang mengisyaratkan bahwasanya mahar itu adalah bukti kesungguhan dari seorang laki-laki untuk menjalani hidup bersama dengan calon istrinya, sehingga bukan sesuatu yang main-main. Jadi mahar itu adalah bukti kesungguhan. Ini loh, saya berikan mahar kepada kamu, bukti bahwasanya saya ini benar-benar ingin hidup bersama dengan kamu, bukan main-main. Makanya akan ada ungkapan di sebagian anak muda itu bahwa satu kata qabiltu itu lebih berharga daripada 1000 kata I love you. Walaupun berkata 1000 kali I love you tapi belum qabiltu, ya tetap saja tidak ada perubahan dalam statusnya, belum jadi sesuatu yang halal, hanya sekedar bujuk rayu yang ada di bibir, tidak membuktikan bahwasanya dia berkomitmen dengan wanita yang selama ini dikatakan I love you. Justru dengan adanya mahar yang di situ kemudian diikuti dengan qabiltu, itu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh benar di dalam kata I love you-nya. Tapi selama belum dibuktikan dengan kata qabiltu, maka ungkapan I love you itu menjadi sesuatu yang tidak berharga, hanya pemanis di bibir saja. Wa'atun nisa saduqatihinna nihlah. Kemudian yang ketiga itu adalah nihlah. Apa makna nihlah? Sebagian dari ulama memaknai bahwasanya nihlah itu adalah fardhah, kewajiban. Karena memang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan kata perintah, wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Nihlah kemudian sebagian ulama menyatakan bahwa itu adalah sebuah kewajiban yang harus diberikan kepada istri sebagai iwad, sebagai ganti atas pelayanan yang telah mereka berikan. Iwad. Tapi sebagian yang lain itu menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan nihla itu adalah tibun nafsi, dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketulusan. Artinya mahar yang diberikan itu adalah sesuatu yang memang diberikan dengan hati yang tulus, dengan pemberian yang benar-benar berasal dari hati. Nah, karena ini adalah pemberian yang tulus, maka kemudian itu diberikan dengan sesungguhnya. Ada kaitan dengan kata sebelumnya, sodukoh, bukti kesungguhan. Sehingga kemudian di dalam agama kita Islam ini adalah satu kewajiban yang memang diberikan kepada perempuan, diberikan dengan penuh ketulusan. Adapun tentang besar kecilnya, kalau tentang besarnya tidak ada persoalan yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Jadi berapa banyaknya silahkan. Karena kalau dengan tibun nafsi itu orang yang benar-benar tulus, kalau dia mau memberi sebanyak apapun itu akan masih terasa sedikit itu. Itu kalau orang benar-benar tulus. Walaupun banyak itu, bagi dia itu masih terasa sedikit. Karena memang dengan hati yang tulus, dengan hati yang gembira. Tapi kalau terpaksa sedikit saja itu sudah terasa banyak itu. Makanya di dalam kehidupan suami istri itu, kalau suaminya itu memang benar-benar mencintai istrinya, sebanyak apapun yang diberi itu masih terasa kurang, ingin memberi lagi kepada pasangan hidupnya.
Sebaliknya bagi pasangan hidupnya, kalau itu dengan tibun nafsi, sedikit sekalipun itu sudah terasa banyak. Ini kalau tibun nafsi, dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus. Bagi yang memberi, walaupun banyak itu masih terasa sedikit, ingin ditambah lagi. Tapi bagi yang menerima, sesedikit apapun itu sudah terasa banyak, apalagi banyak. Tentu itu akan lebih baik lagi. Nihlah tibun nafsi. Jadi ini adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan mahar, yang di situ kemudian ada nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing suami dengan istri. Ini di awal pernikahan tentang mahar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga berkaitan dengan tradisi yang berkembang di masyarakat Arab, itu memberikan ketentuan tentang mahar itu, bahwa khairus shadaq aisaruh, sebaik-baik mahar itu yang paling mudah. Karena tadi tibun nafsi, dengan penuh ketulusan, mudah itu, jangan dipersulit. Karena praktek yang terjadi pada masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu mahar itu sangat mahal sekali, ditentukan oleh walinya, karena memang walinya ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dari perkawinan antara anaknya dengan pria lain. Maka biasanya kemudian maharnya itu banyak. Yang di dalam Al-Quran itu istilahnya wa ataitum ihdahunna qintaran. Qintaran itu memang adalah sesuatu yang sangat banyak. Jadi itu yang biasanya terjadi pada masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Tapi kemudian dengan adanya ketentuan itu, bahwasanya mahar itu diberikan kepada calon mempelai perempuan, bukti kesungguhan, dan diberikan dengan hati yang tulus, dengan kerelaan hati yang gembira, maka kemudian kata Rasulullah SAW, khairus shadaq aisaruh, sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah. Tapi bukan paling murah ya. Beda antara mudah dengan murah. Mudah itu belum tentu murah. Saya ketika ngisi tentang bimbingan perkawinan kadang gurau itu. Kalau orang punya showroom mobil itu yang paling mudah itu apa? Bukan ruko dan sajadah, karena masih harus cari di pasar. Yang paling mudah itu suruh aja istrinya, silahkan pilih dari mobil yang ada di sini mana yang ingin kamu minta. Itu paling mudah. Itu bagi orang yang punya showroom mobil. Saya gurau seperti itu. Tapi setelah saya gurau seperti itu, kemudian ada yang tanya, mun pas ajual pentol pak, ajual pentol yang paling mudah masa pentol ya. Kata saya, hargai juga lah pasangan hidup kamu. Masa kemudian maharnya itu satu socin pentol, itu kan melukai perasaan juga. Walaupun paling mudah ya jual pentol, itu paling mudah socin pentol, ya hargai. Karena kemudian tadi nihlah diberikan dengan penuh ketulusan, dengan kerelaan hati. Masa relanya hanya satu socin pentol itu? Kalau benar-benar rela itu memang seperti tadi, walaupun banyak itu masih terasa sedikit itu. Ya, walaupun itu adalah kalau dalam mahar tetap saja masuk itu, masuk persyaratan juga sah itu, walaupun dengan seperti itu. Akan tetapi itu mungkin tidak sesuai dengan nihlah tadi, diberikan dengan penuh kerelaan hati. Itu pelit sekali itu kalau yang seperti itu. Khairus shadaq aisaruh, sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah. Makanya kemudian praktek yang terjadi pada masa Arab jahiliyah itu kemudian berubah. Jadi mahar itu tidak lagi seperti yang ada pada masa Arab jahiliyah. Jadi mudah, tidak kemudian dipersulit, tidak kemudian ditentukan mahal. Silakan kalau memang orangnya berada, minta yang mahal, yang penting dengan penuh ketulusan mau, itu kan berembuk bersama, silakan. Akan tetapi sekali lagi ungkapannya nihlah dengan penuh ketulusan.
Jadi istrinya rela, suaminya kemudian juga rela ketika memberikan mahar itu. Cuma praktek-praktek yang seperti itu kalau pada masa sekarang sepertinya masih ada itu di sebagian wilayah. Kalau kata teman itu misalnya di wilayah Makassar itu masih seperti halnya pada masa Arab Jahiliyah dulu. Maharnya itu mahal itu. Semakin cantik itu semakin mahal. Anak keturunan orang bangsawan itu tambah mahal lagi. Dan itu menjadi satu adat kebiasaan yang memberatkan sebetulnya. Jadi memberatkan, cuma karena menjadi kebiasaan orang itu sungkan untuk melanggarnya. Akhirnya kadang-kadang ditempuh jalan belakang gitu. Ada teman saya cerita bahwa ini sudah saling menyukai antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Cuma yang mempelai laki-laki itu tidak sanggup sesuai dengan adat yang ada di masyarakat, bahwasanya yang calon istrinya itu maharnya harus segini pasarannya, karena kualitasnya cantik, anak keturunan orang berada. Akhirnya supaya menjadi jalan tengah, ini kemudian dari calon mempelai istrinya memberikan subsidi mahar itu kepada calon suaminya separuh, misalnya maharnya itu sampai 10 juta atau 20 juta, maka kemudian disubsidi oleh calon istrinya, separuhnya diberi. Jadi di depan halayak masyarakat itu wah sekali itu. Memang sesuai dengan adat yang ada pada waktu itu. Tapi sesungguhnya prakteknya adalah separuh dari mahar itu disubsidi oleh calon istrinya. Kenapa? Karena mereka berdua itu sesungguhnya saling menyukai, ingin segera untuk menikah. Cuma kadang ada halangan berupa kebiasaan adat pada masyarakat itu yang maharnya adalah begitu besar itu. Akhirnya mereka takut juga untuk melanggar itu, tapi ingin segera menikah. Ya solusinya ya 50-50 tadi. Dan itu terjadi. Jadi terjadi, teman saya cerita orang Makassar, terjadi juga seperti itu. Cuma memang di dalam ajaran agama kita itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Khairus shadaq, kata Rasulullah SAW, adalah aisaru, yang paling mudah, jangan memberatkan. Karena di dalam pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi wa'atun nisaa saduqatihinna nihlah, yang menggambarkan tentang mahar. Maka kemudian mahar di dalam pandangan ulama itu besar kecilnya tadi, kalau besarnya itu berapa itu tidak ada perbedaan, tapi sedikitnya itu yang kemudian berbeda. Cuma para ulama mengisyaratkan bahwasanya mahar itu memang adalah sesuatu yang punya nilai, bukan sesuatu yang tidak ada nilainya, berupa benda ataupun jasa, dan itu mempunyai nilai, ada harganya. Kalau yang berupa jasa itu seperti halnya yang pernah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, di mana mertua beliau Nabi Syuaib kemudian menyatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurali thamaniya hijaj. Saya akan nikahkan kamu dengan salah satu anak saya dengan syarat, dengan maharnya itu, yaitu dipekerjakan menggembala selama thamaniyah hijaj, 8 musim haji. Jadi 8 tahun. Itu artinya maharnya itu dalam bentuk jasa, tapi bernilai, karena kemudian jasa itu bisa diuangkan. Nah, bagaimana dengan seperti sekarang itu ada yang maharnya itu dalam bentuk membaca ayat Al-Quran? Ini dipersilahkan, diperselisihkan oleh para ulama, karena ini masuk sesuatu yang punya harga atau nilai apa enggak itu, membaca itu. Kalau mengajari istrinya, misalnya mengajari istrinya
bacaan Al-Quran itu masih masuk dengan apa yang terjadi kepada Nabi Musa dalam bentuk jasa itu kan, suruh menggembala kambing selama 8 musim, mengajari istri membaca Al-Quran, itu masuk juga dalam bagian jasa karena di situ kemudian dia bekerja memberikan jasanya. Tapi kalau sekedar bacaan ayat Al-Quran, ada sebagian yang kemudian menyatakan itu tidak boleh karena tidak ada nilainya. Cuma kalau pada masa sekarang membaca ayat Al-Quran ternyata ada juga yang bisa bernilai itu. Misalnya ngundang qori itu kan kemudian dibayar juga itu dalam bentuk uang. Bahkan kalau yang qori'nya terkenal itu bisa sampai Masya Allah jutaan itu juga. Jadi kalau dalam bentuk membaca itu kemudian ada yang mempermasalahkan, karena ini masuk sesuatu yang berharga atau tidak dalam kategori dunia itu. Tapi kalau dia mengajari itu masih masuk seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk jasa. Wa atun nisaa saduqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhani amari'ah. Di dalam ayat ini kemudian juga ada ketentuan tentang mahar. Jadi mahar sekali lagi menjadi milik dari calon mempelai istri. Jadi calon perempuannya mempelai perempuan dan menjadi hak milik dari perempuan. Cuma di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan. Ketika misalnya suaminya dalam kekurangan, tidak punya uang, boleh enggak dia itu menggunakan mahar yang tadinya sudah diberikan kepada istrinya? Diberikan misalnya kalung emas berapa gram. Satu waktu suaminya tidak punya uang, bisa enggak dia menggunakan mahar yang tadinya sudah diberikan kepada istrinya? Maka di dalam lanjutan ayat ini kemudian diperbolehkan, tapi dengan kata di sini tibna, sama tadi, bahwasanya itu dengan kerelaan hati. Kalau istrinya itu merelakan, jadi merelakan harta yang memang karena sudah jadi miliknya, maka itu terserah kepada istrinya. Dia boleh misalnya, ya mas, tidak apa-apa ini, pakai dulu. Jadi pakai untuk kepentingan bersama itu diperbolehkan. Faquluhani ammari'a. Maka kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kebolehan tadi. Kebolehannya karena mahar itu sudah menjadi hak milik dari istri, dari mempelai perempuan. Maka penggunaannya itu terserah kepada mempelai perempuannya, istrinya. Jadi kalau dia mengizinkan, ya silahkan, itu karena hak miliknya lagi. Jadi bukan hak milik wali. Kalau sebelum Islam itu kan milik wali. Jadi walinya yang kemudian menentukan. Tapi ini sudah menjadi hak milik dari perempuan tadi, dari calon istrinya. Maka terserah kepada dia itu untuk menggunakannya. Apakah dia mau menyimpan atau malah merelakan tibna di situ dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus, karena suaminya mungkin sedang punya masalah dalam keuangan, ya sudah mas, ini pakai saja dulu untuk kepentingan bersama, maka itu diperbolehkan. Faquluhani ammari'ah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan makan bersama dengan penuh kerelaan juga. Jadi artinya mahar pun kemudian tetap menjadi hak milik dari perempuan. Adapun tentang penggunaannya itu diserahkan kepada perempuan tadi, apakah dia mau memperbolehkan atau tidak.
terserah karena sudah menjadi milik dari perempuan itu. Namun hal yang pasti di dalam ayat ini bahwa ada perubahan yang jelas nyata itu antara ketentuan masalah mahar pada masa Arab jahiliyah dengan ketentuan yang ada pada masa Rasulullah SAW dengan ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahannya tadi jelas bahwa pertama mahar itu ditentukan oleh wali itu pada masa Arab jahiliyah, wali yang menentukan, wali yang kemudian mengambil. Bahkan pada waktu itu praktiknya itu sangat memberatkan calon dari perempuan itu. Makanya ini juga berkaitan dengan perlakuan dari para suami juga terhadap istrinya. Jadi perlakuannya itu kemudian beda karena kemudian dianggap seperti halnya jual beli, dan ini memang sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu yang memang banyak mayoritas pedagang, sehingga anak perempuannya kemudian juga masuk bagian dari, mohon maaf itu seakan-akan barang dagangan itu. Gimana barang dagangan itu? Barang dagangan ya kan dilihat dari kualitasnya, tambah bagus kemudian tambah mahal. Jadi memperlakukan anak perempuannya juga mirip seperti halnya barang dagangan. Anak perempuannya kualitasnya bagus, cantik, mahal. Orang keturunan bangsawan lebih mahal lagi, pendidikannya semakin tinggi lebih mahal lagi. Jadi seakan-akan barang dagangan. Nah, karena memperlakukan seperti halnya barang dagangan, diberikan seperti halnya barang dagangan yang kemudian tarifnya, harganya mahal, maka itu juga berkaitan nanti dengan calon mempelai laki-lakinya di dalam memperlakukan istrinya. Karena mereka menganggap bahwa sudah membeli, maka perlakuan dari orang-orang Arab pada waktu itu ya kadang memang kurang manusiawi juga kepada istrinya. Karena tadi pola pandang seperti halnya perdagangan, jual beli. Ini saya sudah membeli dengan mahal ini, maka kemudian perlakuannya itu juga kadang kurang manusiawi, dipekerjakan. Sehingga hal-hal yang seperti itulah yang kemudian diubah di dalam agama kita, datang dengan memberikan tempat yang semestinya bagi perempuan. Silahkan kalian yang menentukan maharnya. Mahar itu ditentukan dengan nihlah tadi, dengan penuh ketulusan hati. Silahkan rembuk, ini bukan jual beli. Jadi merupakan kesenangan, kesepakatan bersama, diberikan sebagai bukti bahwa ini kesungguhan untuk menjalani hidup bersama, bukan seperti halnya praktek pada masa Arab jahiliyah. Jadi kesungguhan untuk menjalani hidup bersama diberikan dengan penuh ketulusan, kerelaan hati, bukan terpaksa. Maka kemudian biasanya ada musyawarah bersama antara calon suami dengan calon istri, mana yang terbaik. Maka kemudian diberikan ketentuan, jangan dipersulit, khairus shadaq aisaruh. Sehingga dengan demikian maka di dalam hal ini sesungguhnya kedudukan dari perempuan di dalam agama kita itu kemudian diangkat, yang tadinya menjadi objek seperti halnya jual beli, ini yang kemudian menjadi ya semacam yang bertransaksi itu, dalam artian dialah yang kemudian menentukan tentang siapa dirinya, berapa besar, yang kemudian dilakukan dengan tadi hal-hal yang memang sesuai dengan nilai-nilai dalam agama kita. Tibun nafsi, dengan penuh kerelaan, penuh kesungguhan. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya ada perubahan yang di situ menempatkan perempuan dalam kedudukan yang terhormat dalam urusan mahar. Jadi mahar itu bukti kesungguhan. Mahar itu juga merupakan satu bentuk kewajiban yang memang diberikan oleh suami kepada istri, yang nanti mungkin ada ketentuan yang lainnya cuma tidak saya bahas pada kesempatan kali ini. Akan tapi dalam ayat ini kemudian ditegaskan bahwa mahar itu menjadi
milik istri dan dialah yang berhak untuk mempergunakannya. Apakah nantinya kemudian mau digunakan bersama lagi pada saat kesulitan, itu diserahkan kepada istrinya. Tapi di dalam ayat ini kemudian sekali lagi ditegaskan dengan tibun nafsi fa intibna lakum. Jadi artinya kalau mereka itu rela, jadi artinya di dalam kehidupan rumah tangga yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah kerelaan hati antara suami dengan istri. Memberikannya itu dengan penuh kerelaan, istri juga melakukan ketika nanti memberikan kembali untuk kehidupan bersama dilakukan dengan penuh kerelaan, bukan karena keterpaksaan. Hadirin jamaah rahmatullah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.